Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua selalu sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi yang seperti ini, saya berharap kalian tetap semangat untuk belajar. WFH, work for home, bukan berarti kalian libur sekolah, tetapi belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, kita awali pembelajaran saat ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan belajar tentang menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Materi pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9 semester 1. 3.6 Memahami cara berbakti kepada orang tua dan guru. 4.6 Menyajikan cara berbakti kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran pada saat ini adalah: yang pertama, siswa dapat menunjukkan perilaku hormat dan taat kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. 2. Siswa memahami cara berbakti kepada orang tua dan guru. 3. Siswa dapat menyajikan cara berbakti dan taat kepada orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, sebelum kami lanjutkan untuk pembahasan materi, marilah kalian amati gambar maupun tayangan video berikut ini. Azan subuh sudah berkumandang. Baim sudah bangun dari tidurnya. Baim selalu berjamaah di masjid. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baim selalu berdoa setiap mau melakukan sesuatu. Saat berangkat sekolah, Baim mencium tangan kedua orang tuanya. Sesampainya di sekolah, Baim mencium tangan guru, lalu masuk kelas bersama teman-temannya. Baim membungkukkan badan saat melewati depan gurunya. Baim bersama temannya makan sambil duduk dan dengan tangan kanan. Pengertian hormat dan patuh kepada orang tua. Dalam ajaran Islam, kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Di dalam bahasa Arab disebut sebagai birrul walidain. Birrul walidain diartikan sebagai berbakti kepada orang tua. Seorang anak diwajibkan menghormati dan mematuhi semua nasihat orang tua, selama keduanya tidak memerintahkan kemaksiatan atau kemusyrikan. Berbakti kepada kedua orang tua merupakan kewajiban ibadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hambanya. Karena jasa orang tua tidak mungkin bisa dibalas dengan balasan sepadan oleh seorang anak. Perilaku durhaka kepada orang tua dalam bahasa Arab disebut uququl walidain, merupakan dosa besar. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua akan sengsara hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Adapun dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua yang dijelaskan dalam Quran surat Luqman ayat 14 adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah.
dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Anak-anak, kalau kita lihat dalil tadi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang tua itu adalah orang yang harus kita hormati. Kenapa? Yang di ayat ini disebutkan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibumu yang mengandung dalam keadaan lemah dan semakin lemah. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Apabila ada ibu-ibu yang hamil, usia kehamilan 1-3 bulan, mereka dalam keadaan lemah. Bagaimana mereka tidak lemah? Setiap hari mereka harus selalu muntah-muntah, sensitif dengan bau harum maupun bau yang sangat menyengat. Karena itu mereka keadaannya lemah. Kalau kandungannya sudah lebih dari 3 bulan, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9 bulan, tidak semakin segar, tapi akan semakin lemah. Kenapa? Ibu yang sudah hamil tua, mau jalannya sudah tidak nyaman, tidur tengkurap tidak bisa, tidur terlentang juga tidak nyaman. Karena itu, seorang ibu dalam keadaan lemah dan semakin lemah yang bertambah-tambah. Setelah melahirkan, tidak selesai penderitaan ibu. Orang yang melahirkan 1000 sakit jadi 1. Karena itu diistimewakan bahwa orang yang meninggal dalam keadaan melahirkan, matinya sebagai mati syahid. Setelah anaknya lahir, lelah ibu belum selesai. Pada saat ibu harus wafisaluhu fi amaini, menyapihnya dalam 2 tahun. Otomatis seorang ibu harus menyusui putra-putrinya sampai dalam 2 tahun. Karena itu ibu dikatakan pendidik yang pertama dan utama. Kenapa dikatakan pertama? Karena ibu yang pertama kali mendidik putra-putrinya mulai di dalam kandungan. Bagaimana cara mendidik putra-putri di dalam kandungan? Ibu harus selalu makan makanan yang bergizi, ibu harus berperilaku yang baik, ibu harus selalu berucap yang baik. Kemudian kenapa dikatakan pendidik yang utama? Karena didikan ibu yang paling utama. Bapaknya setiap hari berangkat kerja, tapi yang setiap hari mendampingi ibu, mendampingi putra-putrinya adalah ibu. Karena itu ibu adalah pendidik yang pertama dan utama. Karena itu bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua? Saat ini kita belajar cara menghormati dan mentaati orang tua, baik yang masih hidup maupun yang meninggal dunia. Cara menghormati dan mentaati orang tua yang masih hidup, yang pertama, mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Yang kedua, membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Yang ketiga, senantiasa meminta doa restu. Kemudian cara menghormati dan mematuhi orang tua jika mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, menyambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. 2, melanjutkan cita-cita orang tua. 3, mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun pengertian hormat dan patuh kepada guru. Guru berjasa besar dalam mendidik dan mengajar kita sejak usia dini. Tanpa bimbingan dan didikannya, kita tidak akan bisa membedakan antara yang salah dan benar. Jasa guru tidak bisa dinilai dengan materi. Islam menempatkan guru pada posisi mulia. Mereka adalah orang tua di sekolah. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana yang kita lakukan terhadap orang tua. Nah, bagaimana cara menghormati dan mematuhi guru? Yang pertama, menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu. Jadi bila kita bertemu Bapak Ibu guru, ucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum. Karena untuk saat ini masa pandemi, kita tidak perlu untuk menjabat tangan, mencium tangan beliau. Cukup dengan mengucapkan salam. 2, mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya.
3. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. 4. Menyayangi kedua orang tua dan guru. 5. Membantu kedua orang tua dan guru. 6. Ikhlas dalam membantu orang tua dan guru. Anak-anakku sekalian, demikian tadi materi yang saya sampaikan. Adapun tugas yang harus kalian kerjakan di rumah adalah 1. Beri komentar pada masing-masing gambar. 2. Pelajaran apa yang dapat kalian ambil dari tayangan video yang sudah tadi diputar. 3. Tulis dalil nakli tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua selain dalil yang telah disebutkan tadi. Demikian tadi anak-anak. Semoga kalian semua sehat, tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.